Halo Elevators, pernah mengalami penerbangannya batal? Ayo, siapa yang pernah mengalami? Tahu nggak apa hak penumpang ketika penerbangan dibatalkan oleh airline yang mengangkut kita? Penasaran? Ayo kita bahas. Elevators, bagi yang sudah sering terbang, saya yakin sekali dua kali rasa-rasanya pernah mengalami penerbangannya cancel atau dibatalkan. Yang pasti sebagai penumpang kita kesel banget ya. Acara yang harusnya kita hadiri, jadwal kita jadi kacau. Tapi ketika mengalami itu, sebenarnya penumpang ini kita punya hak. Apa saja haknya? Yang pertama, pembatalan penerbangan itu harus diberitahukan kepada penumpang sedikitnya 7 hari kalender sebelum jadwal penerbangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub PM 77 tahun 2011 pasal 12. Jadi pembatalan harus diinformasikan kepada penumpang minimal 7 hari kalender. Lantas kalau pembatalannya kurang dari 7 hari kalender bagaimana? Nah, ada aturannya lagi, bahwa apabila pemberitahuan tentang pembatalan penerbangan diberitahukan kepada penumpang kurang dari 7 hari kalender, pengangkut atau airline atau maskapai penerbangan itu wajib menawarkan kepada calon penumpang yang seharusnya terangkut atau apakah berkenan diangkut oleh penerbangan lain, dialihkan ke penerbangan lain, mungkin jadwalnya berbeda, atau uangnya dikembalikan sepenuhnya tanpa potongan apapun. Tentunya yang dikembalikan adalah harga tiket yang sudah dibayar. Kalau belum bayar, kadang-kadang kita kan belinya lewat travel agent, belum bayar. Nah, itu nanti lain lagi. Sebagai pilihan, penumpang boleh menerima pengembalian uang atau dialihkan ke penerbangan lain. Nah, penerbangan lain ini bisa saja kita belinya tiket maskapai penerbangan A, tapi yang menerbangkan kita nanti maskapai penerbangan B. Tentu ada selisih harga misalnya. Kalau harga tiket maskapai penerbangan B ini ternyata lebih mahal daripada tiket yang kita beli di maskapai A, penumpang dibebaskan dari biaya. Sepenuhnya menjadi tanggungan maskapai A yang membatalkan penerbangan ini. Atau misalnya dialihkan ke penerbangan lain, sama-sama maskapai A, jadwalnya berbeda, tapi kita belinya tiket kelas ekonomi, dialihkan ke kelas bisnis. Itu juga sama, tidak dipungut biaya tambahan. Sebaliknya, jika ternyata kita dialihkan ke maskapai penerbangan lain yang harga tiketnya lebih murah atau kelasnya lebih di bawahnya, misalnya kita tiketnya kelas bisnis dialihkan ke kelas ekonomi, ada selisih harga di sana, maskapai yang pertama ini wajib mengembalikan selisih harga tersebut kepada penumpang. Kewajiban ini juga berlaku jika penerbangan dibatalkan karena keadaan kahar atau force majeure. Misalnya terjadi bencana alam, bisa di bandara asal, bisa di bandara tujuan, perang, huru-hara,
dan sebagainya yang tidak memungkinkan dilakukan penerbangan. Sebagai penumpang, kita tetap berhak menerima pengembalian uang sepenuhnya atau dialihkan ke penerbangan lain atau dialihkan ke penerbangan ke bandara terdekat dari bandara tujuan kita. Demikian juga jika pembatalan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor manajemen penerbangan. Misalnya, pesawatnya belum siap. Misalnya, pilotnya belum siap. Nah, itu juga menjadi kewajiban maskapai penerbangan memberikan hak-hak penumpang seperti yang saya sampaikan tadi. Kepada penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan, terutama yang di bawah 7 hari ya, itu maskapai penerbangan wajib juga memberikan konsumsi, tempat untuk beristirahat, bahkan akomodasi. Kadang-kadang karena kita beli tiketnya sudah penerbangan terakhir, kemudian pesawatnya batal terbang, kita harus menginap, itu menjadi tanggungan maskapai penerbangan. Berikutnya adalah tata cara pengembalian uang tiket yang sudah kita bayarkan. Ya kan, kita misalnya udah deh, saya nggak mau melanjutkan, daripada dialihkan penerbangan lain, kembaliin aja duit saya gitu kan. Ini ada tata caranya. Kalau kita membeli secara tunai kepada maskapai penerbangan langsung, maskapai penerbangan tersebut diberi waktu maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari kerja sejak pengajuan. Khusus untuk pembelian tiket secara tunai langsung kepada maskapai penerbangan. Lantas kalau bayarnya tidak tunai gimana? Sekarang kan udah nggak zamannya lagi kemana-mana bawa duit bayar tunai kan, pakai kartu kredit, kartu debit. Nah, kalau pembayarannya non tunai, walaupun belinya langsung kepada maskapai penerbangan, waktu prosesnya ini berubah menjadi paling lama 30 hari sejak pengajuan uang kita dikembalikan. Pertanyaan berikutnya, lah saya belinya tiket melalui agen perjalanan, terus pengembaliannya bagaimana? Bagi penumpang yang membeli tiket melalui agen perjalanan, uangnya dikembalikan melalui agen perjalanan yang sama dalam waktu maksimal atau paling lama 30 hari kerja. Nah, untuk itu, ini perlu aviators ketahui agar lain kali ketika akan membeli tiket bisa pilih sendiri. Mau beli langsung 15 hari kalau bayar tunai, kalau bayarnya tidak tunai 30 hari itu kalau terjadi pembatalan. Tentunya kita tidak berharap ya terjadi pembatalan, tapi toh kalau mengalami pembatalan penerbangan, minimal sekarang kita sudah tahu peraturannya apa yang menjadi hak dari penumpang. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.